Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Tuhan pencipta alam, yang mana telah melimpahkan kita rahmat dan hidayahnya sehingga dapat melakukan presentasi pada hari ini. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, syafaat kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen Hamdiani, MPD, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Muhammad Fazrianor dengan NPM 21125577, Nur Adilah dengan NPM 21125595, Nuril Azkia dengan NPM 21125597, Siti Maisyarah dengan NPM 21125584. Di sini kami ingin mempresentasikan materi tentang As-Sunnah dengan pembahasan yang pertama, definisi sunnah. Yang kedua, kehujjahan sunnah. Yang ketiga, tingkatan sunnah. Yang keempat, kekuatan sunnah. Dan yang kelima, pembagian as-sunnah. A. As-sunnah. Kedudukan sunnah sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran sangatlah penting. Keduanya memiliki hubungan yang sangat erat. Oleh karena itu, pentingnya memahami tentang sunnah. Abu Hanifah pernah mengatakan bahwa tanpa sunnah tidak ada seorang pun yang dapat memahami Al-Quran. Dari pernyataan tersebut, dapat kita pahami bahwa seseorang tidak akan bisa memahami Islam secara utuh tanpa memahami sunnah Nabi. 1. Definisi as-sunnah. Menurut bahasa, kata sunnah merupakan derivasi kata sanna, yasunnu, sunnatan. Kata itu berarti cara, jalan yang ditempuh, tradisi, adat kebiasaan, atau ketetapan. Apakah hal itu baik atau tidak, terpuji atau tercela? Dalam Al-Quran, kata sunnah mengacu pada arti ketetapan atau hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut ulama ahli usul as-sunnah ialah segala yang dinukil dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun takrir yang mempunyai hubungan dengan hukum. Menurut ulama fikih, as-sunnah ialah perbuatan yang dilakukan dalam agama, tetapi tingkatannya tidak sampai kepada wajib atau fardu. Jadi sesuatu pekerjaan yang utama dikerjakan, atau dengan kata lain sunnah ialah suatu amalan yang diberi pahala apabila dikerjakan dan tidak dituntut apabila ditinggalkan. 2. Kehujjahan as-sunnah. Telah sepakat para ulama bahwa yang muncul dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berupa perkataan, perbuatan, maupun takrir, tujuannya adalah untuk menetapkan hukum dan mengikuti Nabi. Dan diriwayatkan kepada kita dengan sanad yang sahih bahwa as-sunnah dapat memberikan kepastian dan dugaan yang kuat akan kebenarannya. As-sunnah menjadi landasan hukum bagi orang-orang muslim dan
menjadi sumber hukum syariah, yang mana para ulama mujtahid menggali hukum syariah untuk menetapkan perbuatan para mukallaf, yakni bahwa hukum yang disebutkan di dalam as-sunnah, maka jadilah ia hukum yang telah disebutkan di dalam Al-Quran dan menjadi undang-undang yang wajib dipatuhi. Dalil yang menunjukkan kehujahan as-sunnah yaitu: yang pertama, nas-nas Al-Quran. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran banyak memerintahkan untuk patuh kepada Rasul-Nya dan memposisikan taat kepada Rasul-Nya sebagaimana taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah memerintahkan kepada orang-orang muslim apabila mereka berselisih pada sesuatu maka hendaknya mereka mengembalikannya kepada Allah dan kepada Rasul-Nya, dan tidak menjadikan bagi orang-orang muslim akan pilihan apabila ada keputusan hukum dari Allah dan Rasul-Nya akan satu ketetapan. Dan Allah meniadakan iman bagi orang yang tidak merasa tentram dan tidak menerima terhadap keputusan Rasul. Dan ini menjadi bukti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa penetapan hukum Rasul merupakan penetapan hukum Tuhan yang wajib diikuti. Yang kedua, ijma' sahabat. Para sahabat di waktu Nabi masih hidup dan sesudah wafatnya wajib mengikuti sunnahnya. Mereka melaksanakan hukum-hukumnya dan melaksanakan perintah-perintahnya, larangan-larangannya, yang dihalalkan dan yang diharamkan. Dan mereka tidak membedakan pada kewajiban ittiba antara hukum yang diwahyukan kepada Nabi berupa Al-Quran dengan hukum yang muncul dari Rasulullah SAW. Para sahabat sesudah Nabi wafat, apabila tidak menemukan di dalam Al-Quran hukum yang diturunkan kepada mereka, maka mereka kembali melihat kepada sunnah Rasulullah SAW. Yang ketiga, kewajiban yang tidak ada ketetapannya. Di dalam Al-Quran terdapat hal-hal yang diwajibkan kepada manusia untuk menjelaskannya, tapi Al-Quran itu tidak menguraikannya dengan terperinci tentang hukum-hukumnya dan bagaimana cara-caranya. Tidak ada penjelasan bagaimana cara melaksanakan sholat, zakat, puasa maupun haji. Dan sungguh menjelaskan Rasulullah SAW secara terperinci dengan sunnah qauliyah dan sunnah amaliyah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan karunia untuk memberikan penjelasan itu. Para ulama telah sepakat bahwa as-sunnah dapat dijadikan hujjah dalam menentukan dan menetapkan sebuah hukum. Namun demikian, ada yang sifatnya mutaba'ah, yaitu ta'ah dan qurbah, misalnya dalam urusan akidah dan ibadah. Tetapi ada juga ghair mutaba'ah, yaitu jibiliyah dan khususiyah. Contoh, jabaliyah, seperti model berpakaian, cara berjalan, makanan yang disukai. Adapun contoh khususiyah adalah beristri lebih dari 4, saum wisal sampai 2 hari, dan sholat 2 rakaat ba'da asar. 3. Tingkatan as-sunnah. Pembagian as-sunnah dilihat dari kuantitasnya. Umumnya para ulama membaginya menjadi 3 macam. Yang pertama, sunnah mutawatir. Sunnah yang diriwayatkan oleh rawi yang jumlahnya banyak dan diyakini mustahil adanya kedustaan. Penukilan sunnah mutawatir ini dinukil secara mutawatir dengan jumlah rawi yang banyak dimulai dari sahabat, tabi'in, tabi'in. Oleh karena itu, sunnah mutawatir ini sunnah yang paling tinggi derajatnya. Para ulama baik dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan lainnya sepakat bahwa sunnah mutawatir hujjah yang kuat di samping Al-Quran. Dilihat dari segi bentuknya, para ulama membagi sunnah mutawatir menjadi 2 macam. Yang pertama, mutawatir dari segi lafal, yaitu hadis yang diriwayatkan dengan lafal yang tidak berbeda. Artinya, masing-masing periwayatan sunnah ini sama dengan yang lainnya. Yang kedua adalah mutawatir maknawi, yaitu hadis periwayatannya berbeda dari segi lafalnya.
tetapi maknanya sama. Artinya di antara periwayatan hadis berbeda dari segi lafal hadis yang mereka diriwayatkan, namun terdapat kesamaan makna di antara mereka. Yang kedua, sunnah masyhur. Yang dimaksud dengan sunnah masyhur sebagaimana disebutkan oleh Abdul Karim Zaidan ialah hadis yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam oleh 2 orang atau lebih dan tidak mencapai tingkat mutawatir. Kemudian hadis ini tersebar di kalangan tabi'in atau sering juga disebut dengan generasi kedua dan generasi ketiga. Hadis masyhur ini banyak berkaitan dengan sunnah fi'liyah seperti tentang kaifiat wudu, sholat, kaifiat haji. Dengan kata lain, hadis-hadis yang masyhur ini banyak menjelaskan aspek-aspek ajaran Islam yang umumnya berkaitan dengan contoh praktek pelaksanaan ajaran agama yang dicontohkan oleh Nabi. Dan yang ketiga, sunnah ahad. Yang dimaksud dengan sunnah ahad adalah hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW tetapi tidak mencapai tingkatan mutawatir. Hal ini terjadi karena boleh jadi kadang-kadang ia diriwayatkan oleh 1 orang, 2 orang, atau lebih namun tidak sampai tingkat mutawatir. Hadis ini disebut ahad karena ia tidak mutawatir dan tidak pula masyhur. 4. Kekuatan as-sunnah. Jika dilihat hubungan as-sunnah dengan Al-Quran, keberadaannya sangat penting sekali karena keduanya tidak bisa dipisahkan. Hal ini terlihat dalam hal penerapan ajaran Al-Quran dalam kehidupan. Ada 3 fungsi sunnah terhadap Al-Quran bila dilihat hubungan dengan keduanya. A. Berfungsi untuk menguatkan dan membenarkan hukum-hukum yang dibawa oleh Al-Quran. Dengan demikian, hukum-hukum merupakan 2 sumber, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Misalnya tentang sholat, zakat, puasa, haji, larangan berbuat syirik, sumpah palsu, durhaka kepada kedua orang tua, larangan membunuh, dan berbagai perkara, baik yang berbentuk perintah maupun larangan yang ditujukan oleh keduanya. B. Seperti memberi batasan nas yang mutlaki, mengkhususkan nas yang umum, seperti menjelaskan cara pelaksanaan sholat dan jumlah rakaatnya, kadar zakat dan manasik haji, pengharaman riba, dan lain-lain. C. Sunnah kadang-kadang berfungsi untuk menetapkan sesuatu ketentuan hukum yang tidak disebutkan oleh Al-Quran. Dengan kata lain, sesuatu yang menghendaki adanya penetapan hukum sementara Al-Quran tidak menjelaskannya, maka hal demikian ditetapkan dengan sunnah. Seperti haram hukumnya mengumpulkan seorang wanita dan bibinya sekaligus sebagai istri, pengharaman memakai sutra atau emas bagi pria. Dengan demikian, melihat ketiga fungsi sunnah terhadap Al-Quran mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dan tidak dapat dipisah. Tanpa sunnah, Al-Quran tidak dapat dimengerti. Dan yang kelima, pembagian as-sunnah. Para ulama umumnya membagi sunnah menjadi 3 macam, yaitu A. Sunnah qauliyah. Hadis-hadis yang diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai kesempatan terhadap berbagai masalah, yang kemudian dinukil oleh para sahabat dalam bentuk yang utuh seperti apa yang diucapkan oleh Nabi. B. Sunnah fi'liyah. Hadis-hadis yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilihat atau diketahui oleh para sahabat, kemudian disampaikan kepada orang lain. Misalnya hal-hal yang berhubungan dengan tata cara pelaksanaan ibadah. C. Sunnah takriyah. Perbuatan dan ucapan para sahabat yang dilakukan di hadapan atau sepengetahuan Rasulullah, tetapi beliau mendiamkannya dan tidak menolaknya. Sikap diam Rasulullah tersebut dan tidak menolak atas perbuatan atau ucapan para sahabat itu dipandang sebagai persetujuan beliau. Mungkin sampai di sini saja penjelasan dari kelompok 1. Mohon maaf apabila ada kekurangan baik dari segi pengucapan atau perkataan dan segi penulisan.
Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.